Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube-nya Om Ali Suud. Oke, untuk kali ini masih kita akan bahas prediksi soal PAS, penilaian akhir semester matematika kelas 8. Kali ini sudah memasuki part yang terakhir. Kita akan bahas soal uraian dari nomor 31 sampai dengan nomor 35. Sudah siap adik-adik untuk menyimak video ini sampai selesai? Oh iya, buat adik-adik yang mau mendownload soal yang ada di video ini, jangan khawatir, seperti biasa link downloadnya ada di bagian deskripsi video ini. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita langsung bahas nomor 31. Oke, ini soalnya seperti kayak soal AKM ini adik-adik ya. Coba kita baca dulu. Migrasi burung merupakan pergerakan populasi burung yang terjadi pada waktu tertentu setiap tahun dari tempat berbiak menuju tempat mencari makan selama iklim di tempat berbiaknya itu tidak memungkinkan. Tidak kurang 60 jenis raptor setiap tahunnya bermigrasi ke Asia Tenggara. 19 diantaranya ke Indonesia. Sebelumnya akhirnya kembali ke habitat berbiaknya. Di sini ada Ando, seorang peneliti migrasi burung, mencatat pergerakan burung seperti ini. Barisan pertama ada 1 ekor burung. Barisan kedua terdiri dari 3 ekor burung dan seterusnya. Perhatikan gambar di samping. Oh ya, di sini ya. Baris pertama ada 1, baris kedua ada 3, 5, ini berapa ya? 7 dan seterusnya. Jika barisan dalam formasi tersebut ada 12, banyak burung pada barisan terakhir dan banyak burung seluruhnya yang ada dalam kelompok tersebut adalah. Oke, panjang sekali ya soalnya. Coba di sini dilihat, coba formasinya dulu. Ada baris pertama atau biasa namanya U1. Ada berapa ekor di situ? 1. Baris kedua atau U2 ada 3. Baris ketiga, coba 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Baris keempat, coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Dan seterusnya. Coba dilihat adik-adik polanya. Nah, ini ke sini naik berapa adik-adik? Oh iya, naik 2. Ini ke sini juga naik 2. Ini ke sini juga naik 2. Nah, ini namanya barisan apa adik-adik? Iya, betul sekali, aritmatika. Karena bedanya atau selisihnya tetap 2, 2, 2, 2. Nah, coba kita ke pertanyaan. Banyak barisan dalam formasi tersebut ada 12. Nah, pertanyaan yang pertama itu barisan yang terakhir alias U12 adik-adik ya. Oke. Sambil diingat-ingat lagi, barangkali lupa UN-nya apa adik-adik kalau dalam barisan aritmatika. Oke, cakep, masih ingat adik-adik ya. Oke, ini catat dulu bagi yang lupa. Oke, kita mencari U12. A adalah suku pertamanya. Tadi suku pertamanya berapa adik-adik? 1 plus N-nya yang kita cari 12. Kita kurangkan dengan 1 dikali B. B adalah selisih atau bedanya. Tadi selisihnya atau bedanya 2, 2, 2. Kita taruh di sini 2. Lanjut 1 plus. Nah, ini kita kurangkan dulu adik-adik. 12 kurangi 1 adalah 11 kali dengan 2. Ini jangan dijumlahin dulu adik-adik, kadang keliru ini. Kita kalikan dulu. Jadi 1 plus 11 kali 2 adalah 22. Jadi jawabannya 23 ekor adik-adik ya. Nah, pertanyaan berikutnya, banyak burung seluruhnya. Nah, kalau banyak burung seluruhnya itu dijumlah
dari barisan pertama sampai barisan terakhir yaitu U12. Jadi ini maksud pertanyaannya adalah SN ya. SN-nya itu rumusnya N per 2 ada A plus UN. Atau bisa juga pakai yang N per 2 kurung buka 2A plus N-1 kita kalikan B. Nah, karena ini sudah diketahui UN-nya, kita pakai yang ini saja adik-adik. Jadi S12 sama dengan 12 kita bagi dengan 2. A-nya berapa tadi? 1 ditambah UN. UN-nya kan sudah ketemu tadi di soal A ya. 23. Oke, kita cancel jering-jering. 6. Kita kali dengan ini dijumlahkan 24. Coba adik dihitung. 6 kali 4 adalah 24. Simpan 2. 6 kali 2 adalah 12. Tadi simpan 2 menjadi 144. Begitu adik-adik. Bisa dipahami? Oke, next. Soal nomor 32. Wah, ini juga soalnya panjang lagi adik-adik. Coba. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, peta diartikan sebagai suatu gambar atau lukisan pada kertas yang menunjukkan letak tanah, laut, gunung, sungai, gunung, dan lain sebagainya. Peta juga menjadi representasi melalui gambar suatu daerah yang menyatakan sifat seperti batas daerah, sifat pemukiman, dan denah. Coba perhatikan peta yang dibuat Euclid bener ya, di bawah ini. Oke, di sini ada petanya dalam koordinat kartesius. Ini X, ini Y. Coba kita ke pertanyaannya. Tentukan koordinat titik stadion terhadap taman kota. Tentukan kedudukan koordinat dari stadion. Aduh, stadion mana stadion? Stadion ini adik-adik ya. Terus taman kota. Nah, stadion terhadap taman kota. Jadi dari taman kota kita menuju ke stadion itu berapa adik-adik? Coba kita lihat posisinya. Lihat kotakannya aja adik-adik ya. Coba. Ini ya ke sini 1, 2, 3, 4. Oke, berarti 4 satuan ke kanan jawabannya ya. 4 satuan ke kanan. Ini soal yang A dulu. Coba terus lagi di sini naiknya berapa ini? 1, 2, 3. Oke, berarti 3 satuan ke atas. Nah, begitu adik-adik. Atau ini bisa ditulis ini karena positif 4, ini ke atas positif 3. Begitu adik-adik. Sekarang yang B. Kedudukan koordinat titik makam terhadap museum. Coba makam terhadap museum. Jadi dari museum menuju ke makam adik-adik. Coba ini ya. 1, 2, 3. Oke, berarti 3 satuan ke kiri. Oke ya, ke kiri ya. Terus ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti 5 satuan ke bawah. Begitu adik-adik. Atau bisa ditulis karena ke kiri berarti min. Min 3, ini ke bawah, karena ke bawah juga negatif. Negatif 5. Begitu adik-adik. Bisa dipahami? Ini mohon maaf ya tulisannya Om Ali agak gimana gitu ya. Semoga bisa dibaca ya tulisannya Om Ali. Begitu ya untuk soal nomor 32. Sekarang next nomor 33. Oke, diketahui rumus fungsi fx sama dengan ax plus b. Jika f5 sama dengan 23 dan f-3 sama dengan -1, tentukan nilai dari f2. Oke, sebelum kita mencari f2 adik-adik, kita cari dulu a sama b-nya adik-adik. Dari yang diketahui ini ya, kita f5 dulu adik-adik. Artinya x-nya kita ganti 5 di sini. Jadi nanti jadinya
A kalikan 5. Jadi 5A. Ada yang nulis A5 boleh, tapi biasanya kalau angkanya di depan. Ditambah B, hasilnya berapa adik-adik? 23. Oke, ini Om Ali panah saja. Terus ada F-3. Oke, min 3. Kita panah saja. Diganti X-nya dengan min 3. Berarti min 3A. Ditambah B, hasilnya negatif 1. Nah, kita eliminasi adik-adik. Kita hilangkan yang B-nya. Kita kurang biar hilang. Jadi B kurangi B hilang 0. Sekarang yang ini 5A dikurangi ini min. Jadi 5A min 3. Hasilnya 5. Min kan jadinya plus. Jadi 5 tambah 3. 8A. Sama dengan yang ini juga adik-adik. 23 min artinya ditambah. Jadi 23 ditambah 1. Berapa adik-adik? 24. Jadi A-nya 24 kita bagi 8. Hasilnya 3 adik-adik. Nah, setelah ketemu 3 A-nya, kita masukkan, kita cari B-nya. Pakai persamaan yang ini juga boleh, ini boleh. Terserah adik-adik ya, semuanya benar. Om Ali misalkan yang ini aja ya, yang tidak ada min-minnya. Misalkan yang 5A plus B sama dengan 23. A-nya kita ganti dengan 3. Jadi 5 kali 3 ditambah B hasilnya 23. 15 ditambah B hasilnya 23. 15 ditambah B hasilnya 23. B-nya berapa adik? Pinter, 23 kurangi 15 hasilnya 8. Oke, setelah ketemu A sama B baru kita cari F2-nya. Jadi rumus Fx-nya, tadi kan rumusnya AX plus B. Jadi F2 sama dengan A-nya kita ganti, ketemunya 3. X-nya berapa? 2. Ini 3 kali 2 ditambah B-nya 8. Jadi F2 sama dengan 3 kali 2, 6 ditambah 8. F2-nya ketemu 14. Begitu adik-adik. Bisa dimengerti? Oke, next. Soal nomor 34. Jreng jreng jreng. Wah, ini soal apa ini? Perhatikan gambar di bawah. Tentukan persamaan garis K. Oke, garis K itu yang ini adik-adik. Ternyata ini garis K itu tegak lurus dengan persamaan garis ini. Yang melalui ada 6,0 sama 0,3. Coba adik-adik. Persamaan garis yang Y min Y1. Tak tulis lagi ya. Sama dengan M X min X1. Ini kadang lupa ya. Coba kita nyari M-nya dulu sama ini. Coba titiknya berarti kita pakai yang titik ini adik-adik. Karena garis K melalui ini. Ini tidak dipakai. Jadi titiknya nanti dipakai yang ini. Ini adalah titiknya 6,0 ya adik-adik ya. Ini sebagai X1. Ini sebagai Y1. Nah, kita nyari M-nya didapat dari sini. Ini ada tanda tegak lurus adik-adik. Kita cari M-nya. M-nya di sini adalah, coba. Ini menghadap ke mana adik-adik? Kiri. Kalau ke kiri berarti negatif. Negatif ini per ini ya. Kemiringannya negatif karena ke kiri berarti 3/6. Karena tegak lurus, oke masih ingat adik-adik kalau tegak lurus M1 sama dengan negatif M2 atau kebalikannya ya, M2 sama dengan min 1 per M1. Min 1 per M1. M2-nya berarti kebalikan dari ini adik-adik. Jadi berapa adik-adik? Karena tegak lurus ya. Berapa adik-adik? Oke dipositifin. Jadi positif 6/3 alias 2. 6 bagi 3, 2. Jadi yang kita pakai yang M2-nya adik-adik. Nah yang ini ya. Ini juga sama aja sih ya. Jadi dibalik di min adik-adik ya. Dibalik di min kalau tegak lurus. Oke kita masukkan ke sini adik-adik. Y min. Oke rumus ini ya adik-adik ya. Y min. Y1-nya tadi berapa adik-adik?
0. Oke, 0 sama dengan M-nya sudah didapat 2. Kurung buka X min. X1-nya tadi berapa adik-adik? 6. Oke, jadi Y sama dengan, ini kalikan seperti ini adik-adik. 2X negatif 12. Selesai adik-adik. Bagaimana? Bisa dimengerti? Lanjut ke soal yang terakhir. Apa ini ya? Paket murah shop. Oke. Murah shop. Murah shop merupakan salah satu toko online yang menjual barang pecah belah seperti mug, mangkok dan lain-lain. Pada suatu hari mereka menerima 2 pesanan mug dan mangkok dengan jumlah berbeda. Untuk rinciannya ditunjukkan pada gambar berikut. Oh, di sini ada paket 1 sama paket 2. Total berat barang maksud Om Ali ya. Berat barang pada paket 1 dan 2 secara berturut-turut ada 8.900 sama 6.950 gram. Tentukan berat masing-masing mug dan mangkok. Oke. Kita misalin dulu adik-adik ya, kita kesepakatan. Dimisalkan. Oke, jawabannya ke sini aja kali ya. Di sini ya Om Ali ya. Misal yang ini, yang mangkok. Oke, mangkok kita beri nama X. Yang mug kita beri nama apa ya? Y, begitu ya. Oke, coba paket yang pertama. Mangkoknya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti 5X. Oke, 5X ditambah mugnya ada 1, 2, 3, 4. 4Y sama dengan tadi beratnya berapa? Yang pakai 1 ada 8.900. Sekarang pakai 2. Mangkoknya ada 3. Jadi 3X ditambah mugnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7Y sama dengan beratnya 6.950. Nah, kita pakai eliminasi saja adik-adik ya. Misalkan adik-adik eliminasi mana ya? Om Ali eliminasi Y, apa-apa ya. Ini terserah sih, tapi Om Ali mau eliminasi Y. Ini berarti dibuat ini kalikan 7 supaya 28. Ini kalikan 4 supaya penak ya, kepenak. Ini kalikan dibalik lah. Ini kalikan 7, ini kalikan 4 karena mau ngilangin Y-nya. Coba kita kalikan 7. Ini jadi berapa adik-adik? 5 kali 7 35X. 7 kalikan 4 28Y. 8.900 kalikan 7 berapa adik-adik? Coba dihitung. 623. Betul adik-adik? Coba nanti cek lagi ya adik-adik ya. Barangkali Om Ali salah ngitung. Ini kalikan 3 kalikan 4 adalah 12X. Ini 7 kali 4 tentunya 28. Karena ini mau menghilangkan Y jadi harus sama ya. Ini kalikan ini. Coba dihitung berapa adik-adik? Berapa? 27800. Oke. Nah, kita hilangkan, kita eliminasi, kita kurangkan. 35 kurangi 12 adalah 23. 23X sama dengan, coba dikurangkan berapa? 34 500 adik-adik ya. Nanti cek lagi ya adik-adik ya. Berarti 34 500 kita bagi dengan 23. 23 hasilnya berapa adik-adik? 1500 ya. 1500 bener ya. Nanti sambil cek ya. 1500. Oke. Sekarang tinggal nyari Y-nya, mugnya. Om Ali masukin kemana ya? Kebersamaan satu aja ya yang mudah. Oke, 5X Om Ali tulis lagi di sini. Nah, coba X-nya kita ganti dengan 1500. Kita kalikan Om Ali kurung plus 4Y sama dengan 8.900. Ini berapa adik-adik? 7.500, bener ya? Oke. Nah, ini pindah ke sana. 4Y sama dengan
8.900 kita kurangkan 7.500. 4Y sama dengan berapa ini adik-adik? Berapa ini? 1.400, bener ya? Oke, berarti ketemunya 35, bener ya? Oke, 350. Nah, sudah ketemu adik-adik. Jadi berat masing-masing muk. Oke, muknya tadi X ya, 1.500 gram. Muk iya tadi. Mangkok, maaf. Ini mangkok, X-nya itu mangkok. Yang muk itu Y-nya. Muknya 3.350 gram. Oke, akhirnya selesai juga adik-adik ya. Soal uraian ini lumayan panjang ya. Banyak soal-soal cerita yang panjang-panjang seperti ANBK atau AKM. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau dalam pembahasannya agak sedikit kekeliruan ataupun terlalu cepat videonya, bisa diulang-ulang lagi. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.